Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Kita Tidak Sanggup Menurut. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Roma 5 ayat 19. Telah kita sebutkan bahwa metode kita untuk menghidupkan kehidupan kekristenan adalah sama seperti pada saat kita mulai menghidupkan kehidupan kekristenan, yaitu hanya dengan iman saja. Pembenaran kita hanya oleh sebab iman saja, dan penerimaan kita oleh Tuhan hanya berdasarkan sepenuhnya kepada penerimaan kita akan jasa Yesus kepada kita. Kita hanya bisa oleh iman saja. Salah satu alasan mengapa penurutan hanya datang dengan iman saja adalah karena alamiah dari dosa dan orang berdosa. Kita semua adalah orang berdosa. Apakah kita melakukan pelanggaran atau tidak? Bukankah karena kita melakukan dosa yang membuat kita menjadi seorang yang berdosa? Kita telah dilahirkan sebagai orang berdosa. Kembali ayat inti di atas menyebutkan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jelaslah, kita adalah orang berdosa sebab kita dilahirkan dalam dunia yang berdosa. Jadi bukan masalahnya apakah kita pernah berdosa atau tidak. Buku Step to Christ halaman 18 menuliskan bahwa hati kita jahat dan kita tidak dapat mengubahnya. Ada banyak ayat Alkitab yang mengingatkan kita akan fakta ini. Misalnya Roma 3 ayat 10 mengatakan, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Kemudian kalau kita baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Efesus 2 ayat 3 mengatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kemudian kita lihat lagi Roma 7 ayat 18 dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat-ayat ini semuanya jelas menunjukkan kita semua adalah orang berdosa. Sebab kita dilahirkan di dalam dosa. Mungkin ayat yang paling jelas adalah dalam Yohanes 3 di mana Yesus mengatakan bahwa agar kita dapat melihat kerajaan Allah maka kita harus dilahirkan kembali. Bila ini benar, maka jelas ada sesuatu kesalahan yang dengan kelahiran kita yang pertama kali. Semua yang lahir ke dunia ini telah dilahirkan dengan suatu problema. Kita dilahirkan dengan keadaan yang terpisah dari Tuhan. Itulah permasalahannya dengan dilahirkan dalam dosa. Kita akan terus menghidupkan kehidupan yang berdosa kalau tidak ada Yesus yang disalibkan untuk menyelamatkan kita. Nah, oleh sebab pengorbanan Kristus di salib ini, maka kehidupan kita tidak perlu terpisah dari Tuhan. Kita sangat bersyukur yang Tuhan telah memberikan kepada kita opsi untuk dilahirkan kembali. Hal ini kita pelajari dalam topik penurutan oleh sebab hati kita jahat adanya dan kita tidak dapat mengubahkan dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana caranya agar kita dapat menurut? Hanya bila kita datang kepada Yesus, serta mengakui ketidaksanggupan kita dan menerimanya dengan iman, maka kita dapat dijadikan benar di hadapan Tuhan. Dan kemudian Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita masing-masing untuk menurut kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati.